Berdoa adik-adik dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Pentakosta. Hari Minggu Pentakosta adalah hari ke-50 setelah ibadah Paskah. Hari Pentakosta biasa disebut juga dengan hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik, sudah siapkah hari ini untuk beribadah memuji nama Tuhan? Hari ini kita mau merayakan Pentakosta, kita mau merayakan hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik, dipersiapkan ya Alkitabnya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Mari adik-adik, kita mau mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Kita mau menenangkan pikiran kita. Kita mau menyatukan tujuan kita, yaitu memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala kita. Kita bernyanyi, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in to stay. Come in today. Into my heart, Lord Jesus. Come in to stay. Come in today. Come into my heart, Lord Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Kakak minta adik-adik semua untuk bersikap doa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam tidur kami tadi malam, hingga kami boleh bangun dengan kesegaran dan sukacita yang baru daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing melalui media online. Biar kiranya ya Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin kami, berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang tolong kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami tetap boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kita selamanya. Mari adik-adik kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, untuk hukum Taurat minggu ini kita ambil dari hukum Taurat yang ke-8. Ada yang tahu nggak hukum Taurat ke-8 itu apa?
Nah, hukum Taurat yang ke-8 itu isinya adalah jangan mencuri. Misalnya, mama bilang kalau misalnya barang yang di meja itu punya kakak, jangan diambil-ambil ya. Tapi adik-adik udah ngambil barangnya kakak. Atau adik-adik punya teman. Nah, temannya ini barangnya bagus sekali. Adik-adik pengen banget punya barang kayak dia. Tapi karena adik-adik belum bisa beli, adik-adik ngambil punya temannya adik-adik ini. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik, adik-adik harus menuruti perintahnya juga. Nah, salah satu perintah Tuhan adalah kita tidak boleh mencuri hal yang bukan milik kita. Oke? Adik-adik, kita akan melakukan pengakuan dosa. Sebelum kita melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan, kakak mengundang adik-adik untuk bernyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengaku dosa kepada Tuhan. Jika dalam 1 minggu ini kita melakukan dosa, baik perkataan kita, sikap kita kepada Tuhan, bahkan kepada keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Tuhan, saat ini Bapa, kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau minta ampun Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat dalam 1 minggu ini. Baik kepada Engkau Bapa, terkhususnya Bapa, jika dalam 1 minggu ini Tuhan kami lupa untuk mengucap syukur, kami lupa untuk berdoa, kami hanya melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kami. Dan kami juga minta ampun Tuhan jika dalam 1 minggu ini Bapa, melalui perkataan dan sikap kami Tuhan, kami menyakiti mama papa kami di rumah, abang, kakak, adik, opung, dan mbak kami. Biarlah sekiranya Bapa ampuni kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan dosa yang kami lakukan tidak menghambat berkat yang hanya daripada-Mu saja. Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan, biarlah kiranya kami tetap hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, tadi kakak sudah bilang ke adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Sebelum kita membaca epistel kita untuk minggu ini, kakak mau mengundang adik-adik untuk bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Ya adik-adik, untuk bacaan epistel hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 16-26. Ayo mari kita buka Alkitabnya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan epistel untuk minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Iya, kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kita dari pagi sampai malam hari. Dari terbit matahari sehingga sore hari Tuhan menyertai kita. Ayo adik-adik, kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari
Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan doa pengakuan iman. Semuanya bersikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita bersatu dalam doa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak mau kasih pengumuman nih. Pengumuman yang pertama, kita masih tetap akan ibadah online sampai waktu yang akan ditentukan. Pengumuman yang kedua, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun seminggu kemarin sampai hari ini. Pengumuman yang ketiga, adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya, dan jangan lupa berdoa supaya kita dibebaskan dari virus corona sehingga kita bisa tetap kembali berkumpul di sekolah minggu di gereja kita tercinta. Pengumuman yang keempat, kakak mengucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di sekolah minggu HKBP Slipi. Nah, sekian pengumuman dari kakak. Dadah. Ya, sebelum kita selesaikan ibadah kita hari ini, kakak mau tanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Siapa di sini yang sudah mulai bosan untuk di rumah aja? Siapa di sini yang rindu untuk bergereja di gereja HKBP Slipi? Adik-adik, tetap semangat dan terus berdoa. Kita meminta kepada Tuhan supaya kita semua dapat cepat bertemu di gereja. Ingat adik-adik akan firman Tuhan yang berkata bahwa hati yang bergembira adalah obat. Adik-adik, kita adalah anak yang takut akan Tuhan. Kita adalah anak yang taat kepada pemerintah. Tetap semangat dan tetap jaga hati kita. Terus bergembira karena hati yang bergembira adalah obat. Mari adik-adik, sebelum ibadah kita selesai, kakak mengundang adik-adik untuk bernyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang tak
tanpa